Bendung Monggaria ini bisa mengairi persawahan Watu Meto kalau dicetak, Panganjaya 80 hektar sama apa lagi? Kaindi. Pamandati. Berarti 4 desa. Panganjaya, Kaindi, Pamandati, dan Watu Meto. Pengambilan air di mana? Rencana awal saya Pak kan di bendungan lama. Iya, bendungan lama yang digunakan Panganjaya. Di situ Pak sudah ada pembagi, tinggal saya lanjutkan pengairannya. Lantas ini sumber air antara bendungan lama dengan ini bisa ketemu? Kalau dibuatkan saluran tersiapnya Pak, ya. Tapi kayaknya kalau untuk mengarah ke sana agak setengah mati. Dari sini? Iya. Karena kita harus lewati sungai satu Pak. Soalnya kalau kita tingkat menyeberang. Oh, gampang kalau masalah itu dibikinkan. Biasanya selalu menyeberangkan di atas kali. Iya, gampang kalau bikinkan dari talang saja, talang papan saja sudah bisa itu dibikinkan insya Allah. Nah, yang mau dipastikan dulu debit air dan ketersediaan air. Itu yang mau ketersediaan air dan debitnya. Nah, kira-kira apa ini yang kendalanya nih Pak Desa? Kendalanya itu Pak tidak maksimal. Air tersimpan dalam waduk ini. Ada bocor. Mungkin dari olahan pertama dulu, garapan pertama dulu, ada apa batang yang besar, sehingga mungkin tidak diisi naik, sehingga sudah tahun-tahun lapuk. Jangan sampai itu juga permainannya kontraktor untuk mengurangi volume pekerjaan. Dia masukkan kayu-kayu supaya cepat volumenya besar. Begitu membusuk kan jatuh ini volumenya. Nah, yang pertanyaan berikutnya, sumber ini debit airnya dari mana? Dari air terjun. Air terjun. Bisa kita pergi lihat air terjunnya? Bisa. Oh, Oke guys, jangan lupa tonton terus karena setelah ini kita melihat existing embung ini bisa kita lihat sumber airnya. Oke, kita naik lihat sumber airnya. Jangan kira kami ini kaleng-kaleng. Mereka ini saja berani, apalah saya. Perjalanan ekspedisi melihat air terjun, sumber air dari Bendung Monggaria, kami menemukan telur ular. Nggak tahu ini jenis ular apa, tapi yang jelasnya ini telur ular. Oke, kita jalan, jangan kita ganggu, karena dia juga mau hidup. Itu masih ada lubang-lubangnya. Jangan sampai ular hitam itu. Kalau melihat model-modelnya kayak telur ular hitam. Itu telurnya ayam. Kamu lihat saya itu air terjunnya. Kita mau pergi lihat air terjun sampai di kebunnya Pak Iwan. Opio to tahu inono dambu. Oli mau di pebuat itu. Dari oke hasilnya. La opio hektar ini na ipo buka. Terus lain yang lala itu. Pehud itu dambu. Berarti memang boy buka itu hai kirombone. Tahap to Pak. Ai mun hano la campuran. Inai. Ya ari kenca. Tapi kan tak buka iya mo to i hanoi. Keno inaku papa no. Paninay tamo anamyo. Pandiripal. Ipomboko hanu to ka aso hano pinaho. Yang mo to ndadi hondi pa desa. Akhirnya pusing taraman. He, keno inaku labirai gasay keno tao kopino no hano Marisa.
Ya, gimana rencana percetakan sawah? Kalau harapan saya Pak, khususnya masyarakat desa Watumeto, Ya. saya itu beroptimis masyarakat saya untuk bersawah dari tanah kering menjadi tanah basah. Harapan saya ke depannya semoga air waduk ini bisa dimanfaatkan mengaliri desa Watumeto untuk ke depannya. Oke, ada berapa potensi areal sawah yang ada di Watumeto? Kalau di Watumeto Pak kurang lebih 350 hektar. 350 hektar. Ya. Itu potensi belum Potensi, dicetak ya? Belum dicetak. Oke. Artinya tinggal menunggu pengairan. Pengairan. Rencana mulai tahun berapa ini mau di? Rencana tahun depan 2020, Insya Allah. insya Allah kalau 50 hektar selesai sudah bisa buka. Masya Allah. Apa harapan Pak Desa kenapa sampai begitu menggebu-gebunya, begitu bersemangatnya mau bercetak sawah? Harapan saya utamanya saya melihat di sisi 1 tahun yang lalu saya menjabat di pemerintah desa Watumeto, masyarakat kami ini kelihatannya di sana banyak yang cuma menanam palawija, terus kebunnya lain itu kayak jambu, pohon jati itu tidak dimanfaatkan, banyak hutan-hutan tidak terbuka. Jadi harapan saya semoga niat saya untuk membuka peluang ekonomi masyarakat saya untuk meningkat ke depannya dengan adanya aliran persawahan ini. Mulia sekali. Kontur tanahnya bagaimana di Watumeto? Kalau kontur tanah alhamdulillah Datar? rata sekali. tidak ada Ya. pegunungan. Tidak ada pegunungan. Oh, potensi itu. Insya Allah tinggal kita upayakan saluran air dan bendung atau embungnya atau waduknya. Nah, saya pindah ke Paldesa. Paldesa kan yang ini Bendung Monggaria berada di desa? Di desa Pamandati, Pamandati. di wilayah Pamandati. Tapi berdekatan langsung dengan Panganjaya. Ini sudah sejak tahun berapa ini dibangun? Kalau untuk bangunan waduk Monggaria sendiri itu adalah dari tahun 2014 Pak. 2014. Ya, 2014. Hanya belum termanfaatkan Ya, dengan maksimal. belum termanfaatkan maksimal karena terjadi kebocoran. Kebocoran. Ya, sehingga pemanfaatan air yang dipakai untuk masyarakat untuk persawahan kurang. Iya. Oke, kalau kita pindah lagi, kalau saya lihat ini mulai kita telusuri tadi dari sungainya, sumber airnya, saya lihat ini punya potensi air yang besar. Bagaimana ini dengan embung atau bendungnya nih? Apa memang bisa kita besarkan lagi, kita naikkan pelnya supaya dia lebih tampungan airnya lebih banyak atau bagaimana? Ya, bisa Pak, bisa. Sangat bisa, karena kenapa? Yang pertama kita dibantu dari sisi sumber air itu sendiri. Ya. Ya, sumber air potensinya sangat besar. Bahkan kita sudah melihat sendiri tadi, nah itu di atas ada air terjunnya. Nah, kenapa saya katakan potensi? Potensinya mungkin nanti bisa menyambung ke yang lain. Oke. Nah, bisa mungkin untuk wisata atau apa, termasuk embungnya juga. Potensinya bisa destinasi wisata embung, kemudian akses jalan apabila kita perbaiki sampai ke air terjun. Iya. Berarti bisa ke 1x3 ini. Iya. Pertama wisata embung, Iya. yang kedua wisata pemancingan, Ya, bisa juga kita bisa, lepas bisa, ikan. Sangat bisa. Seperti Pak Desa kemarin Iya. beli ikan koin. Koin. Nah, habis itu berikutnya kita bisa wisata air terjun. Oke. Kira-kira kalau ini kita buat, bagaimana masyarakat dengan bendung ini? Bisa mereka berkolaborasi, bisa mereka beradaptasi dengan bendungan, jangan sampai dibuat masyarakatnya yang merusak. Iya. Sangat bisa Pak, karena Ya. kenapa? Khususnya masyarakat Panganjaya itu selama ini kami itu mengandalkan swadaya juga. Nah, sehingga dari swadaya masyarakat itu berarti ada apa ya, keinginan masyarakat itu untuk sawahnya itu teraliri air. Iya. Kalau selama ini bendung di sini dikerja, siapa yang kerja? Di pihak ketiga kan atau Ya, diswadayakan? pihak ketiga Pak. Pihak ketiga kan. Oke. Pak Desa ini ada berapa potensi di Panganjaya sawah? Luas hektar? Iya, hektar. Ya, kurang lebih 120 hektar kalau yang 120. sudah cetak. Sudah cetak. Berarti Iya. masih ada potensi Iya, dibikin kalau ini yang airnya bagus. Iya Pak, jelas. Bahkan ini bisa merembet ke desa lain, Pamandati, Kaindi. Berarti Watumeto 350, Iya. Panganjaya 120 Iya, tadi, berarti sudah 470. Iya. Tambah Pamandati sama, ya berarti berkisar antara
500-600-700 hektar. Kita menyeberang ke Oreo Pak, bisa lagi. Bisa. Iya. Berarti ini bisa menjadi, Bisa ribuan. iya, bisa menjadi solusi pangan kita. Iya. Betul Pak. Kekurangan pangan bisa tersolusikan dengan kalau kita bisa menyelesaikan bendung Mongaria ini, karena kita lihat tadi debit airnya. Tapi yang berikutnya sumber airnya ini kalau musim kemarau Sumber air kalau musim kemarau tidak kering Pak. tidak kering. Iya. Nah, mungkin yang kita harus bicara bersama-sama ini antara pemerintah desa dan kecamatan sama kabupaten, yang kita mulai galakan adalah bagaimana saudara-saudara kita yang membuka lahan untuk tidak terlalu naik ke atas Ya. hulunya, supaya sumber air Sumber jangan airnya diganggu, supaya dia tetap terjaga dan lestari. Oke, mungkin ini tadi bincang-bincang terkait dengan potensi yang ada di 4 desa, Watu Meeto, Pamandati, Panganjaya, sama Kaindi. Potensinya adalah percetakan padi sawah. Insya Allah di satu sisi ada potensi wisata air terjun, dan kalau kita bisa mencetak bendung maka ada juga wisata bendungan. Insya Allah bisa lagi seperti Pak Desa, wisata Siap. Bisa. ikan Bisa pemancingan. ikan Wah, pemancingan. mantap juga ini barang. Oke, makasih. Insya Allah bincang sore ini, insya Allah mudah-mudahan bisa kita realisasikan dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya, masyarakat lainnya. Mari kita tumbuhkan, mari kita munculkan potensi desa kita. Yang berikutnya, mari kita explore terkait dengan potensi wisata yang ada dalam kampung kita. Karena kalau kita tidak mempublikasikan, kita tidak mengeluarkan ke halayak ramai, mereka tidak akan tahu bahwa di Konawe Selatan, khususnya di desa Panganjaya, ada Watu Meeto, ada Pamandati dan Kaindi, ada air terjun. Sebelahnya lagi ada apa Pak Desa? Air panas. Air panas. Itu air panasnya bisa apa? Jangan sampai hanya panas-panas kuku. Panas-panas. Masak telur. Masak telur? Ya. Wah, nanti satu waktu kita datang lagi nih. Mantap. Oke guys, jangan lupa like, komen, share, dan yang terpenting adalah subscribe.